Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Vira Latifa dari Prodi Akuntansi semester 2, NIM 29022 dosen Dr. IR Sugeng Prayetno SHSEMM. Saya akan menjelaskan bab 1 yaitu bank dan lembaga keuangan. Yang asal mula kegiatan perbankan di Indonesia, sejarah mencatat asal mula dikenalnya kegiatan perbankan adalah pada zaman Kerajaan Tempo dulu di daratan Eropa. Perkembangan perbankan di Asia, Afrika, dan Amerika dibawa oleh bangsa Eropa pada saat melakukan penjajahan ke negara jajahannya, baik di Asia, Afrika, maupun benua Amerika. Sehingga dalam sejarah perbankan, arti bank dikenal sebagai meja tempat penukaran uang. Kegiatan penukaran ini sekarang dikenal dengan nama pedagang valuta asing atau money changer. Bank-bank yang ada di zaman awal kemerdekaan antara lain, yang pertama Bank Negara Indonesia, yang kedua Bank Rakyat Indonesia, yang ketiga Bank Surakarta Maskapai Adil Makmur atau MAI, yang keempat Bank Indonesia, yang kelima Bank Dagang Nasional Indonesia, yang keenam Indonesian Banking Corporation, yang ketujuh NV Bank Sulawesi, yang kedelapan Bank Dagang Indonesia NV, yang kesembilan Bank Timur NV di Semarang berganti nama menjadi Bank Gemari. Yang B. Sejarah Kelembagaan Bank Indonesia. Sejarah Kelembagaan Bank Indonesia dimulai sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 11 1953 tentang penetapan Undang-Undang Pokok Bank Indonesia pada tanggal 1 Juli 1953. Dalam melakukan tugasnya sebagai bank sentral, Bank Indonesia dipimpin oleh Dewan Moneter, Direksi, dan Dewan Penasehat. Bank Indonesia berfungsi sebagai bank sentral dan sekaligus membantu pemerintah dalam pembangunan dengan menjalankan kebijakan yang ditetapkan pemerintah dengan bantuan Dewan Moneter. Dengan demikian, Bank Indonesia tidak lagi dipimpin oleh Dewan Moneter. Setelah Orde Baru berlaku, Bank Indonesia dapat mencapai independensinya melalui Undang-Undang Nomor 23 1999 tentang Bank Indonesia yang kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 2004. Yang C. Pengertian perbankan atau bank. Kata bank berasal dari bahasa Italia banca atau uang. Bank merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang keuangan, artinya aktivitas perbankan selalu berkaitan dalam bidang keuangan. Fungsi utama dari bank adalah menyediakan jasa menyangkut penyimpanan, nilai, dan perluasan kredit. Evolusi bank berawal dari awal tulisan dan berlanjut sampai sekarang di mana bank sebagai institusi keuangan yang menyediakan jasa keuangan. Bank adalah institusi yang memegang lisensi bank. Lisensi bank diberikan oleh otoriter supervisi keuangan dan memberikan hak untuk melakukan jasa perbankan dasar, seperti menerima tabungan dan memberikan pinjaman. Secara umum, perusahaan dapat dibedakan menjadi dua, yaitu yang pertama perusahaan keuangan atau financial enterprise. Perusahaan keuangan umumnya lebih dikenal dengan istilah lembaga keuangan atau financial institution, yaitu perusahaan yang menyediakan jasa-jasa yang berkaitan dengan keuangan. Yang A. Transformasi atau perpindahan aset keuangan melalui pasar. Yang B. Perdagangan aset keuangan atas nama pelanggan. Yang C. Perdagangan aset keuangan untuk kepentingan perusahaan sendiri. Yang D. Membantu pembuatan aset keuangan untuk pelanggan. Yang E. Menyediakan konsultasi investasi kepada pelaku pasar yang lain. Yang F. Mengelola portofolio para pelaku pasar lain atau FABOZI 1994 nomor 9. Yang kedua, perusahaan bukan keuangan atau non-financial enterprise. Perusahaan bukan keuangan merupakan perusahaan manufaktur yang menghasilkan produk berupa barang, misalnya mobil, baja, komputer, atau perusahaan yang menyediakan jasa-jasa non-keuangan, misalnya transportasi dan pembuatan program komputer. Yang D. Jasa dan fungsi perbankan.
Publik sudah mengenal jasa perbankan sebagai tempat untuk mempertemukan mereka yang surplus finansial dan defisit finansial. Namun sebenarnya ada banyak jasa yang lain yang diberikan oleh bank yang belum diketahui oleh publik jasa perbankan lainnya. Antara lain meliputi yang pertama jasa pemindahan uang atau transfer, yang kedua jasa penagihan atau inkaso, yang ketiga jasa clearing atau clearing, yang keempat jasa penjualan mata uang asing atau Veles, yang kelima bank card, yang keenam bank draft, yang ketujuh letter of credit atau L atau C. Yang kedelapan bank garansi dan referensi bank, yang sembilan serta jasa bank lainnya. Salah satu contoh ukuran besar kecilnya bank juga dapat dilihat dengan jumlah kantor di seluruh wilayah beroperasinya bank tersebut seperti memiliki yang A kantor pusat atau head office, yang B kantor cabang atau branch office, yang C kantor cabang pembantu atau sub branch office, yang D kantor kas atau cash office. Mengenai fungsi perbankan dapat dilihat dalam ketentuan pasal 3 Undang-Undang Perbankan yang menyatakan bahwa fungsi utama perbankan Indonesia adalah sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat. Dari ketentuan ini tercermin fungsi bank sebagai perantara pihak-pihak yang memiliki kelebihan dana atau surplus of funds dengan pihak yang kekurangan dan memerlukan dana atau lack of funds. Dari jasa perbankan di atas maka ada beberapa jenis jasa perbankan yang perlu dijelaskan agar ada kejelasan yang lebih dalam, yaitu yang A. Jasa clearing atau clearing. Clearing atau clearing adalah tata cara perhitungan utang piutang dalam bentuk surat-surat dagang dan surat-surat berharga antara bank-bank peserta clearing dengan maksud agar perhitungan tersebut diatur oleh suatu lembaga yang berada di bawah Bank Indonesia, yaitu disebut lembaga clearing. Yang B. Jasa safe deposit box. Jasa safe deposit box merupakan suatu jasa yang diberikan oleh suatu lembaga perbankan untuk menyimpan sesuatu benda atau barang-barang yang dianggap berharga. Yang C. Travel cost. Travel cost atau cek bepergian adalah alat pembayaran semacam cek. Diciptakan untuk orang berpergian dan dapat diuangkan pada kantor bank yang mengeluarkannya atau pada pihak-pihak yang ditunjuk. Yang D. Bank draft. Bank draft atau vessel bank adalah cek yang ditarik oleh suatu bank atas dananya yang disimpan pada bank lain. Draft vessel adalah perintah tertulis tanpa syarat dari seseorang yang ditujukan kepada pihak lain. Yang E. Letter of credit atau L atau C. Letter of credit L atau C merupakan salah satu jasa bank yang diberikan kepada masyarakat untuk memperlancar arus barang atau ekspor-impor, termasuk barang dalam negeri atau antar pulau. Kegunaan letter of credit adalah untuk menampung dan menyelesaikan kesulitan-kesulitan dari pihak pembeli atau importer maupun penjual atau eksporting dalam transaksi dagangannya. Yang E. The Pro-Detail Price of Banking. Salah satu fungsi dari perbankan adalah menjadi lembaga yang menjembati mereka yang surplus dana dengan pihak yang defisit. Mereka yang surplus menepati dana dalam bentuk seperti yang pertama, deposit atau time deposit. Yang kedua, tabungan atau saving. Yang ketiga, obligasi atau bonds. Yang keempat, saham atau stok dalam lain-lainnya. Yang E. Dalam Prescriptive Prince atau The Prudential Prince of Banking atau prinsip kehati-hatian perbankan, maka seluruh keputusan harus dilakukan dengan mengacu pada prinsip kehati-hatian terutama setiap keputusan yang berhubungan dengan pengeluaran uang seperti penyaluran kredit atau penjualan obligasi serta saham. Yang pengertian lembaga keuangan. Lembaga keuangan menurut Dahlan Slamet 1995 adalah suatu badan usaha yang kekayaannya terutama dalam bentuk aset keuangan atau financial asset atau tagihan-tagihan atau klaim, misalnya saham, obligasi, dibandingkan aset real, misalnya gedung, peralatan, dan bahan baku.
Menurut Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 752 Tahun 1990 tentang lembaga keuangan. Lembaga keuangan diberi batasan sebagai semua badan yang kegiatannya di bidang keuangan melakukan penghimpunan dan penyaluran dana kepada masyarakat terutama guna membiayai investasi perusahaan. Dalam kenyataannya, kegiatan pembiayaan lembaga keuangan bisa diperuntukkan bagi investasi ke perusahaan, kegiatan konsumsi, serta kegiatan distribusi barang dan jasa. Masyarakat mengenal lembaga keuangan dalam dua bentuk, yaitu bank dan bukan bank. Yang G. Peranan lembaga keuangan. Jasa keuangan adalah suatu istilah yang digunakan untuk merujuk jasa yang disediakan oleh institusi keuangan. Jasa keuangan juga digunakan untuk merujuk pada organisasi yang menangani pengelolaan dana. Jasa keuangan adalah industri dengan pendapatan terbesar di dunia. Lembaga keuangan sebagai badan yang melakukan kegiatan-kegiatan di bidang keuangan mempunyai peranan atau Jagger dan Seth 189 sebagai berikut. Yang pertama, pengalihan aset atau aset transportation. Yang kedua, likuiditas atau liquidity. Yang ketiga, alokasi pendapatan atau income allocation. Yang keempat, transaksi atau transaction. Bank dan lembaga keuangan bukan bank mempunyai peran yang penting dalam sistem keuangan, yaitu pengalihan aset atau aset transportation, yang B transaksi transaction, yang C likuiditas atau liquidity, yang D efisiensi atau efisiensi. Yang H. Jenis perbankan dan perbedaan fungsinya. Undang-Undang Pokok Perbankan Nomor 14 Tahun 1967, maka jenis bank itu ada banyak sekali jenisnya. Namun setelah keluar Undang-Undang Pokok Perbankan Nomor 7 Tahun 1992 dan ditegaskan lagi dengan keluarnya Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 1998, maka jenis perbankan terdiri dari yang pertama bank umum, yang kedua bank perkreditan rakyat. Yang I. Bank perkreditan rakyat. Usaha bank perkreditan rakyat meliputi yang pertama, menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa deposit berjangka, tabungan, dan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu. Yang kedua, memberikan kredit. Yang ketiga, menyediakan pembiayaan dan penempatan dana berdasarkan prinsip syariah sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan Bank Indonesia. Yang keempat, menetapkan dananya dalam bentuk sertifikasi Bank Indonesia atau SBI, deposit berjangka, sertifikat deposit, dan atau tabungan pada bank lain. Kegiatan yang dilarang bagi bank predikat rakyat seperti yang termuat dalam pasal 4 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1952 setelah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, yaitu yang pertama, menerima simpanan berupa giro dan ikut serta dalam lalu lintas pembayaran. Yang kedua, melakukan kegiatan usaha dalam valuta asing. Yang ketiga, melakukan penyertaan modal. Yang keempat, melakukan usaha perasuransian. Yang kelima, melakukan usaha lain di luar kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam pasal 13. Yang J, bank konvensional dan bank syariah. Ada perbedaan pandangan yang begitu jelas dalam memahami persoalan perbankan konvensional dan syariah, yaitu pada persoalan bunga atau interest. Perbankan konvensional diperkenalkan oleh dunia barat yang berpaham pada sistem ekonomi kapitalis, dan perbankan syariah diperkenalkan oleh negara-negara Timur Tengah yang berpahamkan pada hukum Islam. Yang K. Lembaga pembiayaan. Menurut ketentuan pasal 1 ayat 2 keputusan Presiden tersebut di atas, lembaga pembiayaan adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana atau barang modal dengan tidak menarik dana secara langsung dari masyarakat. Lebih lanjut, keputusan Presiden nomor 61 tahun 1988
menetapkan pada bidang usaha lembaga pembiayaan yang meliputi antara lain yang A. Perusahaan sewa guna usaha atau leasing company. Yang B. Perusahaan modal ventura atau ventura capital company. Yang C. Perusahaan jasa anjak piutang atau factoring company. Yang D. Perusahaan pembiayaan konsumen atau consumer finance company. Yang E. Kartu kredit atau credit card company. Yang F. Perusahaan perdagangan surat berharga atau securities company. Yang L. Arti sektor perbankan Indonesia atau API. Program kegiatan harus dilakukan secara komprehensif dan menyeluruh dan telah diklarifikasikan menjadi 6 pilar API sebagai berikut. Yang pertama, menciptakan struktur perbankan domestik yang sehat dan mampu memenuhi kebutuhan masyarakat serta mendorong pembangunan ekonomi nasional yang berkelanjut. Yang kedua, menciptakan sistem pengaturan dan pengawasan bank yang efektif dan mengacu ke standar internasional. Yang ketiga, menciptakan industri perbankan yang kuat dan memiliki daya saing yang tinggi serta memiliki ketahanan dalam menghadapi risiko. Yang keempat, menciptakan good corporate dalam rangka memperkuat kondisi internal perbankan nasional. Yang kelima, mewujudkan infrastruktur yang lengkap untuk mendukung terciptanya industri perbankan yang sehat. Yang keenam, mewujudkan pemberdayaan dan perlindungan nasabah pengguna jasa perbankan. Salah satu tujuan pembentukan API adalah untuk mewujudkan kekuatan moneter Indonesia secara stabil untuk jangka panjang dan juga mampu memberi pengaruh positif kepada para investor dan pebisnis internasional untuk yakin berinvestasi di Indonesia. Sekian dari saya, apabila ada kesalahan kata, mohon maaf, mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.